Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هادنا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya pada hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini adalah hari Jumat yang tidak lain dan tidak bukan kita melaksanakan ibadah mahdoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan bersama-sama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu bahwasannya baginda Rasul adalah salah satu manusia yang paling dicintai dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dapat bersama baginda nanti di yaumil akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini khatib akan mengambil sebuah judul khutbah yang singkat, yaitu keutamaan orang yang ikhlas dan yang sabar. Di antara akhlak manusia, akhlak mulia yang dianjurkan di dalam Islam adalah bersikap ikhlas dan sabar serta pemaaf. Nah, pada hari ini banyak di kalangan kita ini gara-gara sedikit tidak memaafkan saudara-saudaranya, dan keikhlasan di dalam hati sanubari kita pada hari ini sudah nampak jelas. Sebagai contoh, khatib nyatakan, kalau kita melaksanakan pesta, maka jalan umum yang jadi sasaran. Kenapa demikian? Karena kita tidak ikhlas mendirikan dan membangun rumah itu kurang dekat dengan jalan, sehingga kalau ada kemalangan yang terjadi 4 hal, langkah rizki, pertemuan maut, maka jalan umum itu kita pakai untuk keperluan kita. Maka dari itu kita nampaknya tidak ikhlas mendirikan rumah tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, maka dari itu sekarang ini banyak kita lihat orang-orang yang tidak ikhlas tadi, mahan rumah tepi jalan. Kadang-kadang orang mengupat kita, seharusnya mereka berjalan di depan rumah kita, tahu-tahu mutar. Banyak halangan yang mereka dapatkan ketika kita memakai jalan umum itu. Saudara-saudara kaum muslimin,
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dinamika kehidupan kadang-kala menempatkan seorang muslim itu dalam kondisi yang pelik. Karena itu dituntut untuk keikhlasan dan sabar dalam keadaan sulit. Jika berhubungan dengan kesalahan orang lain, ia dianjurkan untuk memaafkan serta tidak memendam dendam dalam lubuk hati. Bagaimanapun juga, seorang muslim tidak berharap balasan dan ucapan terima kasih dari orang lain. Namun, harapan tertingginya adalah ridha dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu tidak mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Sudah kita lihat beberapa bulan yang lalu, pesta demokrasi, keikhlasan dan segala macamnya tidak ada lagi dalam hati sanubari kita. Makanya pada hari ini banyak kejadian bencana yang melanda, yang menimpa Kabupaten Aceh Tenggara ini pada khususnya. Karena kita manusia yang hidup pada saat ini tidak lagi menurut koridor daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas dalam bahasa Arab memiliki arti murni, jernih, tulus, tanpa campur apapun. Bagaikan emas murni, tidak dicampur dengan tembaga, perak dan lain-lain sebagainya. Asli, barangnya asli, tidak ada campuran sedikit pun. Itulah keikhlasan di sisi kita. Ikhlas dapat dimaknai kejujuran seseorang hamba atas keyakinan dan perbuatan yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah An-Nisa ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minin ajran azima. Yang artinya kira-kira, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. An-Nisa ayat 146. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat di atas ini terdapat beberapa contoh perilaku ikhlas yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang muslim mesti berhati-hati dalam berbuat atau bertindak maupun berperilaku. Sekarang ini kalau ditanya orang kita muslim, akan tetapi kenyataannya lebih mulia sifat orang yang non-muslim daripada kita muslim itu sendiri. Sebagai contoh, orang yang tidak beragama Islam saja dalam hal jual beli dia jujur. Konon lagi kita sebagai Islam tapi nakal, menokohi orang, dia beli 100.000 dibilangnya 150.000. Orang yang di luar Islam saja menyatakan pembelian barangnya itu dibelinya 100.000, maka kalau saya jual 100.000 saya tidak dapat untung. Berarti bisa kita lihat orang yang di luar Islam itu lebih jujur daripada Islam itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam beribadah niatnya hanya ditujukan kepada karena Allah Subhanahu wa taala
bukan untuk pamer, ria atau mencari pengakuan orang lain. Sekarang ini banyak golongan masyarakat Aceh Tenggara, kalau orang tidak tahu maka dia beritahu, padahal itu amal ibadahnya sendiri. Kalau yang namanya sudah ria, menunjukkan diri, sombong, berarti ibadahnya itu sia-sia belaka. Kalau boleh kita pergi umroh, jangan tahu orang. Kita haji, kalau boleh jangan digebar-gemburkan. Ini kan tidak. Kita yang mau berangkat umroh, haji, malah orang yang memberikan uang kepada kita. Ini salah. Seharusnya doa yang diberikan oleh saudara-saudara kita, jangan mengharapkan pemberian dari saudara-saudara kita kalau seandainya kita mau berangkat menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah itu. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya mendahulukan sikap tolong menolong sesama muslim karena lillahi ta'ala. Kita ini sekarang kan sudah dihantui dengan berbagai metode dan cara orang-orang kafir yang tidak ikhlas dengan keislaman kita. Keikhlasan kita itu sudah lenyap. Harus mengharapkan imbalan. Kita lihat beberapa bulan yang lalu, kita memilih saudara-saudara kita yang duduk di dewan. Mereka memberikan uang, kita menerima. Kiranya jangan seperti itu. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat sabar. Sabar dalam bahasa Arab berarti menahan diri dari keluh kesah. Sabar dapat dimaknai akhlak mulia seseorang untuk senantiasa menahan diri, menahan emosi sehingga tidak gampang marah, tidak menyerah ketika menghadapi ujian, hingga tidak mengeluh dalam situasi sesulit apapun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, sifat sabar ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'an innama yuwaffa sabiruna ajrun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda seseorang memiliki akhlak mulia, yaitu akhlak sabar dalam kehidupannya sehari-hari. Di antaranya adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti segera berangkat ke masjid ketika azan berkumandang. Banyak kita lihat saudara-saudara kita yang berdampingan hidup dengan kita, ketika azan berkumandang dari masjid, mereka hanya menunda-nunda keberangkatan yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bukan akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menghindari perilaku buruk sekalipun menguntungkan diri.
melihat musibah sebagai ujian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar adalah sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karena pentingnya kedudukan sabar itulah, sabar dapat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu sebab dari berbagai sebab atau faktor mendapatkan pertolongan dan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, Syekh Asy-Syawi dalam kitab tafsirnya Hasyiat Al-Syawi ala Tafsir menjelaskan, ketika menjelaskan surat Al-Asr, menyatakan bahwa barang siapa yang bisa memenuhi 4 elemen ini, yang pertama beriman, beramal soleh, berwasiat, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan berwasiat dalam kesabaran, maka ia telah memenuhi hak dan hak hambanya. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya seluruh yang dihadapi seorang manusia dalam kehidupan ini tidak terlepas dari 2 macam, yaitu yang pertama, sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, dan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya justru dibencinya. Masing-masing memerlukan kesabaran. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ataupun sebagai kesimpulan, dapat kita ambil hikmah daripada kesabaran itu adalah yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan atas segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala hal yang Allah haramkan. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa diri kita sendiri. Demikian khutbah yang singkat pada hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حصل مقاصدنا وبلغ مرادنا وأصلح أعمالنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.